Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Normalisasi lahan pertanian yang jadi korban banjir lahar dingin mulai dikerjakan. Desa Padang Birya-Birya jadi sentra sulaman Kapalo Same. Merapi erupsi, hingga pejabat membobol kas daerah karena kecanduan judi daring, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Gunung Merapi yang terletak di antara Agam dan Tanah Datar kembali erupsi. Hingga Sabtu sore pekan lalu, gunung aktif itu telah mengalami erupsi 2 kali, yakni pada pukul 1:05 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian kolom abu 800 meter. Erupsi kedua terjadi pada pukul 17:10 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian kolom abu 1000 meter. Selama bulan Oktober telah terjadi 3 kali erupsi. Yang pertama, tanggal 23 Oktober dini hari dengan ketinggian kolom abu mencapai 800 meter dengan arah angin ke arah barat laut. Beredar video dugaan pelanggaran kampanye di dalam masjid yang dilakukan oleh salah seorang calon Bupati Sijunjung saat menghadiri acara adat di Nagari Sisawah, Kecamatan Sumpur Kudus, Sijunjung. Dalam video yang berdurasi 1 menit 30 detik itu, terlihat calon Bupati berdiri di dalam ruangan masjid sambil menggunakan pengeras suara, meminta dukungan dan doa restu kepada warga yang hadir. Karena perbuatannya itu, sejumlah warga melaporkan perbuatan calon bupati ke Bawaslu Sijunjung dengan tuduhan pelanggaran kampanye pemilu. Sebanyak 10 unit rumah terbakar di Gurun Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan yang berdiri saling berdekatan itu. Suara gemuruh api yang menyala-nyala membuat penghuni rumah tak kuasa menahan tangis mereka. Petugas pemadam kebakaran yang datang dengan 10 unit mobil pemadam kebakaran tetap tidak mampu menyelamatkan rumah-rumah yang terbakar. Petugas hanya berusaha melokalisir kebakaran agar api tidak menjalar ke rumah-rumah lainnya di kawasan yang padat permukiman itu. Berselang 1 jam, petugas berhasil memadamkan api. Dua balita yang berjenis kelamin laki-laki dibuang oleh orang tuanya di Masjid Thayyibah di kawasan Alai Timur, Kelurahan Pasa Ambacang, Kecamatan Kuranji. Mendapatkan laporan adanya 2 balita yang ditinggal oleh orang tuanya, polisi dari Polsek Kuranji langsung mendatangi lokasi. Setelah mendapatkan keterangan saksi yang merupakan warga sekitar dan pengurus masjid, diketahui orang tua balita itu merupakan pasangan muda yang biasa mengamen di dekat lampu merah bypass Kuranji. Karena kedua anak balita ini dibuang orang tuanya, polisi kemudian mengantar dan menyerahkannya ke kantor Dinas Sosial Padang. Akibat kecanduan judi daring, seorang pejabat Pemkab Darmasraya yang bernama Ade Chandra nekat membobol kas daerah senilai lebih dari 3 miliar rupiah.
Pembobolan itu dilakukannya karena terlilit utang hingga ratusan juta rupiah. Pengungkapan kasus korupsi ini berawal dari laporan masyarakat pada Juni lalu. Usai membobol uang negara secara bertahap, tersangka langsung mentransfernya ke rekening pribadi dan ke rekening beberapa orang untuk membayar utang pribadinya. Tersangka bisa menarik uang negara tanpa SPJ karena Ade Chandra memiliki kode akses akun Sekretariat Daerah Darmasraya pada Bank Nagari saat menjabat sebagai PLT Kepala Bagian Umum di Sekretariat Daerah. Sejumlah anggota tim kelewang dari Satreskrim Polresta Padang mendatangi sebuah kafe di daerah Jalan Samudra, Kecamatan Padang Barat, pusat kota Padang, pada Rabu siang. Polisi menangkap dua pria yang diduga pencuri sepeda motor yang tengah bersantai di kafe itu. Kedua orang pelaku berinisial A dan T ini ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman kamera pengintai di sekitar lokasi kejadian di salah satu hotel di kawasan Pantai Padang. Saat diinterogasi petugas, pelaku mengakui perbuatannya mencuri sepeda motor korban yang baru saja dikenalnya seminggu lalu saat mengikuti seminar di salah satu hotel di Padang. Polisi berhasil menyita sepeda motor curian yang disembunyikan pelaku di rumah temannya di daerah Sitebah, Kecamatan Nanggalo. Dari pengakuan tersangka, sepeda motor itu dicuri setelah menduplikatkan kuncinya saat sepeda motor itu dipinjam. Keesokan harinya, sepeda motor itu pun dibawa pelaku dengan santai. Mereka mencuri untuk mencari modal, mewujudkan cita-citanya membuka usaha berjualan makanan Jepang. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, mereka berdua ternyata pasangan sesama jenis. Diduplikatkan oleh si pelaku dari kunci asli si korban, yang mana modus daripada si pelaku meminjam kendaraan si korban terlebih dahulu karena si korban tergolong baik dan sangat ramah. Jadi si pelaku mulai melancarkan aksinya, meminjam kendaraan tersebut, dan setelah kunci diduplikatkan sama si pelaku, besok harinya si pelaku langsung merencanakan perbuatan yang akan mencuri kendaraan daripada si korban sendiri. Pelaku yang berdua ini adalah rekanan LGBT, pacaran mereka berdua. Jadi Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kasus ini menjadi catatan bagi pemilik sepeda motor. Jangan terlalu percaya dengan orang yang baru dikenal. Alfi melaporkan dari Padang. Curiga akan adanya dua wanita yang terlihat masuk ke salah satu gudang milik Pemda Kabupaten Pasaman Barat. Petugas Satpol PP dan Damkar menghubungi BNN Pasaman Barat untuk melakukan penggeledahan Selasa pagi. Di lokasi, petugas menemukan dua wanita bersama seorang laki-laki di dalam gudang itu. Ketiganya kemudian dibawa ke kantor BNN Pasaman Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menggeledah gudang milik Pemkab Pasaman Barat itu dan ditemukan bekas botol minuman keras. Di sudut kamarnya, petugas menemukan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Dari pengakuan ketiganya, peralatan itu bukan milik mereka, melainkan milik seseorang yang diketahui tinggal di gudang itu, yang saat penggerebekan sedang tidak berada di lokasi. Mereka bertiga dibawa menjalani tes urin. Hasilnya, ternyata ketiganya positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Kami menemukan 3 orang berada di dalam ruangan. Setelah dilakukan tes urin, kami lakukan tes urin di kantor BNN Pasaman Barat.
kami dapati bahwasannya ketiga-tiganya positif narkotika. 1 orang positif met atau sabu, 2 orang positif met sama THC atau sabu sama ganja. Barang bukti ditemukan 1 buah peralatan pemakaian sabu. Saat ini petugas masih mengembangkan kasusnya dan mencari seseorang yang diduga pemilik peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan penjaga gudang milik pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan ketiga orang pemakai narkoba itu masih diperiksa secara intensif di kantor BNN Pasaman Barat. Sri Louis melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.